Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak kelas 7B. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Silva Azizah Desitanti, Ibu dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada 2 bulan ke depan, insya Allah pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis atau Kurdis akan diajarkan oleh Ibu terlebih dahulu. Nanti akan diajarkan kembali oleh Ustadz Arif Sarifuddin. Semoga kedatangan Ibu diterima oleh anak-anak semua. Baik anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai tema Kuteguhkan Imanku dengan Ibadah. Adapun tujuan dari tema ini, Ibu harapkan anak-anak mampu menulis, menerjemahkan, menghafalkan, dan memahami isi kandungan hadis tentang iman yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Majah, dari hadis riwayat Muslim, dari Umar bin Khattab, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah, riwayat Al-Bazzar dari Ad-Dahhak, dan hadis riwayat Muslim dari Aisyah, dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan. Seperti yang sebelumnya telah dipelajari mengenai tauhid, bahwa tauhid itu adalah menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah hati dan cinta hanya kepada Allah. Nah, anak-anak, lalu apa sih kaitannya tauhid dengan keimanan? Untuk menjaga ketauhidan kita hanya kepada Allah, kita harus beriman kepada Allah. Lalu bagaimana? Keimanan itu yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Maka dari itu kita harus teguhkan keimanan kita dengan apa? Yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih lanjutnya kita akan pelajari ya hari ini mengenai bagaimana sih meneguhkan iman kita dengan ibadah. Adapun yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama ada pengertian iman, yang kedua ada rukun iman, yang ketiga ada cabang iman, yang keempat ada ciri ibadah yang diterima oleh Allah, dan yang terakhir ada dalil tentang iman dan dalil tentang ibadah yang diterima oleh Allah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian iman. Adapun iman itu diambil dari kata amana yu'minu imanan yang berarti percaya. Adapun menurut istilah, iman adalah al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Jadi, dikatakan seseorang beriman itu ketika dia sudah meyakini di dalam hatinya, lalu diucapkan dengan lisannya, dan yang paling terpenting yaitu dilakukan dengan anggota badannya. Dilakukan dengan anggota badan ini berarti melakukan dalam kehidupan sehari-hari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Orang yang beriman itu di dalam hidupnya akan merasa aman. Aman. Mengapa seperti itu? Karena orang yang beriman tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Tidak pernah berprasangka buruk kepada manusia. Maka hidupnya akan aman, akan merasa tentram. Karena dia menjalankan sesuai dengan
perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah juga akan memudahkan setiap langkahnya. Keimanan kita tentulah diawali dari keyakinan kita kepada adanya Allah. Itu tadi yang Ibu katakan di awal, yaitu ketauhidan. Kita meyakini dulu keberadaan Allah. Dan lalu kita mengikrarkan dengan lisan kita bahwa kita itu beriman kepada Allah. Dan selanjutnya, kita tanpa ada paksaan sedikit pun, kita melaksanakan apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Kita rajin beribadah, maupun dari ibadah mahdhoh ataupun ghairu mahdhoh, seperti itu. Itulah cinta yang sempurna kepada Allah. Keimanan yang hakiki kepada Allah. Namun tentulah kita tidak cukup untuk hanya beriman kepada Allah saja. Maka di sini materi yang kedua yaitu rukun iman, atau bisa juga dikatakan sebagai arkanul iman. Rukun-rukun iman. Tidak akan sempurna keimanan kita kalau kita hanya beriman kepada Allah. Tetapi kita juga harus beriman kepada malaikat, kepada para rasul Allah, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, dan kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik dan buruk yang telah Allah tetapkan. Maka ketika kita sudah meyakini semua rukun iman ini, maka akan sempurnalah keimanan kita. Seperti itu. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, qala Jibril, fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu biqadari khairihi wa syarrihi, rawahul Muslim. Yang artinya, Jibril berkata, beritahukanlah padaku tentang iman. Jawab Nabi SAW, hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, hari akhir, dan kepada qada dan qadar baik dan buruk darinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, bahwa kesempurnaan iman seseorang itu tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi kepada para malaikatnya, kepada para malaikat Allah, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat. Kita harus mempercayai adanya hari kiamat. Dan yang paling mungkin yang sulit ya untuk sebagian umat gitu ya, yaitu mempercayai takdir baik dan buruknya. Nah, ketika ada takdir buruk yang menimpa kita jangan bersedih. Manusiawi bersedih. Namun jangan terlalu berlebihan gitu. Karena itu takdir Allah. Bisa jadi itu ada hikmahnya gitu. Jadi bisa jadi itu untuk mendewasakan kita, atau untuk Allah itu akan mengajari kita tentang sesuatu. Maka kita harus beriman dengan segala ketetapan Allah. Seperti itu. Dalam konteks kehidupan sosial, hendaklah kita berbuat kebaikan kepada sesama umat manusia, menebar manfaat kepada sesama umat manusia, sebagaimana yang dicontohkan oleh tuntunan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam firman-Nya, qala Rasulullah SAW, lan yu'mina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Di sini sudah tegas sekali ya anak-anak, bahwa Rasulullah sebagai panutan kita ini mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada saudara kita. Malah Rasulullah
menyatakan, Rasulullah bersabda bahwa kita harus mencintai saudara kita sesama umat muslim itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maka berbuat baik kepada orang lain juga atau kepada saudara kita juga itu merupakan salah satu kesempurnaan iman. Nah, kita dapat mengimplementasikan keimanan kita dengan melakukan kebaikan kepada sesama kita. Seperti itu. Perlu anak-anak ketahui bahwa iman ini memiliki banyak cabang yang bisa kita amalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman terdiri dari 71 cabang. Yang paling utama yaitu ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Adapun malu sebagian dari iman. Nah, anak-anak, banyak sekali amal yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan iman kita. Salah satunya yaitu kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kita bisa menyingkirkan gangguan dari jalan, misalkan menyingkirkan paku atau menyingkirkan duri agar tidak terjadi kecelakaan. Di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah. Mengapa demikian? Karena banyak sekali orang yang melakukan amal kebaikan namun menjadi sia-sia di mata Allah. Perbuatan yang dilakukannya hanya berhenti sampai di dunia saja. Tidak dapat memberi manfaat bagi dirinya sampai kehidupan di akhirat. Mengapa? Karena ada hal-hal yang belum terpenuhi. Di antaranya di sini Ibu menyebutkan 2. Yang pertama, didasari keikhlasan kepada Allah. Nah, seseorang yang melakukan amal baik tanpa didasari keikhlasan kepada Allah, itu akan sia-sia. Contohnya nih, anak-anak sholat berjamaah di masjid karena takut bagian keamanan atau bagian pengajaran. Memang anak-anak melakukan kebaikan yaitu sholat. Tetapi amal kebaikan anak-anak itu, ibadah anak-anak itu tidak diterima oleh Allah. Mengapa? Karena anak-anak tidak ikhlas. Tidak ikhlas melakukannya karena Allah. Anak-anak semata-mata melakukan itu karena takut dihukum oleh bagian keamanan ataupun bagian pengajaran. Sebagaimana Rasulullah telah mengingatkan dalam hadisnya, ya ayuhan nas, akhlisu a'malakum lillah, fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasalah. Yang artinya, wahai manusia, ikhlaskan seluruh amalmu karena Allah. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali didasari keikhlasan karenanya. Yang kedua, ketika kita ibadah ingin diterima oleh Allah, maka ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu melaksanakan seluruh amal perbuatan dengan tidak asal-asalan dalam menjalankannya. Itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. An ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddu rawahul Bukhari wal Muslim wa fi riwayatil Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddu, yang artinya dari Ummu Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama, kami, maksudnya agama Islam, ini yang bukan berasal darinya, dari Rasulullah, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Dalam hal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah ini, seperti yang kita ketahui ada kata-kata bid'ah.
yaitu bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dan sesuatu yang tidak sama dengan contohnya atau dari Rasulullah. Nah, kalau kita melakukan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka bisa jadi kita termasuk kepada bid'ah. Tetapi perlu anak-anak ketahui, tidak semua bid'ah itu ditolak ya, tetapi ada juga bid'ah hasanah. Seperti itu. Nahdlatul Bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah semua materi telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukran kasiran ala kulli ihtimamikum. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Kalau misalkan keluar dari pondok, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.